أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول وختم بكل سر ومأمون وإلى حضر سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وصحابته وقرابته والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روحي سيدنا الحسن البصري وسيد جنيد البغدادي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الربيع البجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البجري والشيخ سيدي محمد بن عامر القطبي المكي والشيخ محمد سروان عبد البغير البجري والشيخ محمد سلمان بن بنيا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البجري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآباء والآهات والأجد والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتقبلنا من بعد هذا نقرك معصوما واختم بصلاة أعمالنا وتول أعمالنا بخير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة من حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الآمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناكب عزيزة للعريف الرباني والعالم الصمداني أبي البلال الذي يتبع الثاني ويرجو إليه الغالي الشيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بقية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبي سيدي ونادي عنا أن يجعل نفعها دائما السيالة بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas mulia-mulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang alim rabbani dan alim samadan Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terliwatinya. Syekhul Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu ta'ala, dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaat terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akal kita semuanya ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan.
Adapun sebelum kita membaca manaqib auliya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam manaqib Syekh Sigit Muhammad bin Abdul Karim Az-Zaman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barokah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka auliya Allah Subhanahu wa taala. Karena berburuk sangka kepada auliya Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan jauh dari mendapat barokah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah hukumnya wajib menurut ijma' daripada para ulama. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi'ibadillah, wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'ul dhanni billah wa su'ul dhanni bi'ibadillah. Yang artinya dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah, dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, bahkan membawa kepada su'ul khatimah, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah yang mulia, terutama terhadap aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu banyak daripada khawarikul adat atau persalahan daripada adat kebiasaan manusia. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugian juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan kita atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan kita atau su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bermula nasabnya Syekhina Zainal Abdul Ghani Al-Banjari radhiyallahu ta'ala anhu, dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manam bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu ta'ala anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tuanya radhiyallahu an atau Syekhina Zainal Abdul Ghani pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya Syekhina Zainal Abdul Ghani diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ibu beliau bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya beliau radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya beliau keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Lirang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Safiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Lirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau
Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya beliau radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dalam barakah doa daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu taala anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang yang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Dan adalah bahwasanya radhiyallahu anhu ketika belum mencapai usia balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal yang besar. Pada dinding kapal itu tertulis Safinatul Awliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang habaib yang bernama Al-Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucunya baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan Syekhna Zain Abdul Ghani dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu taala anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula bertemu dengan Rasulullah SAW secara yaqadzatan atau di waktu jaga. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan pada suatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang berujlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siahah, pergi ke hutan-hutan, dan ketika siahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu tidak memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab atau terbimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi bahwasanya berguna orang yang pertama mengajari atau melajari serta membimbing radhiyallahu anhu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan.
Dan pada ketika usia radhiyallahu 7 tahun sudah mulai ia belajar di madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura. Dan adalah guru-gurunya ketika itu yaitu Guru Abdul Aziz dan Guru Ahmad Zain Yammar. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang cerdas. Semua ilmu yang ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu anak seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arab. Dan kecerdasannya radhiyallahu anhu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya dengan ilmu batin. Bahkan ilmu anak sekalipun dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang at-tabakhuru fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu seorang hafiz Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Qur'anul Azim lil Imamaini Jalilaini, yakni tafsir Jalalain. Artinya beliau hafal tafsir Jalalain dan kitab Bajuri Hasyiah Fathul Qarib. Dan setengah daripada karamatnya yang tampak pada saat kemarau panjang di Kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya radhiyallahu an untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu an keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan ia akar pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah keramat radhiyallahu yang paling besar yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu anhu tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakit beliau. Jadi pernah beliau di kamar sambil berbaring waktu mengajari di majelis itu, kalau ada hilap hari Senin. Jadi waktu itu beliau mengajari itu sempat kira-kira seperempat jam tahun 1995. Nah, waktu itu beliau mengajar ada yang mengatur pintu. Nah, kalau stop habis untuk mati situ tutup mic. Jadi artinya waktu itu beliau kedatangan Rasulullah SAW. Jadi itu bukti beliau bertemu dengan Rasulullah yaqazatan atau waktu juga. Mudah-mudahan berkat daripada pembacaan manaqib auliya Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita husnul khatimah, anak istri kita husnul khatimah, mudah-mudahan kita masuk surga beserta baginda Rasulullah dan para auliya Allah. Wa ala hadinnya ana salafus salih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.